Penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Wajo disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Wajo. Selanjutnya kepada juru bicara fraksi Partai Nasdem, saya persilahkan. Silakan. Selanjutnya juru bicara fraksi PKB, saya persilahkan. Kepada juru bicara fraksi Wajo Bersatu, saya persilahkan. Saya persilahkan. DPRD Kabupaten Wajo. Hadirin yang saya hormati, Bapak Paripurna Dewa yang saya muliakan, acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan hasil konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Wajo serta penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Wajo masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 kepada Saudara Insinyur Haji Andi Senurdin Husaini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo, untuk menyampaikan laporan hasil konsultasi serta laporan kinerja pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Konsultasi bersama PJ Batu Wajo 1 laporan konsultasi DPRD acara penyelenggaraan pembahasan APBD tahun 2025, APBD tahun 2000, perubahan pelaksanaan APBD. Kedua, penjelasan pokok pikiran DPRD dalam hal-hal yang penting. Laksana pimpinan DPRD Wajo, para pimpinan kelengkapan dan ketua fraksi DPRD mewakili ketua fraksi. Habis 5 Maret 2010 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah, 4 DPRD Ketua Wajo, pimpinan rapat Haji Insinyur Haji Firman Sarto SPMC, Wakil Ketua DPRD. Kedua, kesimpulan rapat mencermati dan mempertimbangkan pendapat, saran ketua fraksi serta tanggapan dari PJ Bupati terhadap isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa transisi pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah. Terdapat hal dapat dipahami bersama dan menjadi landasan kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pembahasan APBD perubahan APBD tahun 2005 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dilaksanakan pembahasan oleh masa keanggotaan DPRD tahun 2019-2024. Terhadap isu ini, maka pemerintah daerah sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan waktu yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan. Kedua, penyelesaian
penyelarasaan pokok-pokok pikiran terhadap hal tersebut, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu sumber dari perencanaan pembangunan yang akan tertuang dalam dokumen RKPD, di mana definisi pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari elemen politis dari dua elemen lainnya, yaitu teknokratik yang bersumber dari Registra Perangkat Daerah sebagai penyebaran di RPD, dilakukan penjemputan pada aplikasi SIPD-RI dan akan dilakukan sinkronisasi oleh perangkat daerah yang disandingkan dengan hasil musrembang kabupaten dan isu strategis dalam rencana pembangunan daerah tahun 2005 dalam penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pemerintah daerah tetap memberikan atensi pada arahan dari Kopsus KPK. B. Hal-hal yang sangat penting: perencanaan perencanaan anggaran untuk membangun serta klasifikasi cabur menjadi salah satu perhatian penting pemerintah daerah dengan koordinasi dengan KONI dan atensi. Koordinasi dengan KONI dan atensi dukungan DPRD. Banyak hal yang mendukung pelaksanaan pekan olahraga provinsi sosial yang menjadi jawaban pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pos kemampuan daerah, sehingga perlu dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan untuk PJ. Kebutuhan untuk PJ itu, PJ Bupati akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, maksimalkan sarana dan prasarana dapat menggunakan anggaran rumah sakit sendiri. Terkait dengan rancangan RPJMD, pemerintah daerah dalam tahap persiapan pengajuan rancangan awal RPJMD 2024-2025 kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan terhadap ramuan RPJMD. Penggunaan ramuan RPJMD paling lama 10 hari setelah pembuatan. 29 Maret atas kehadiran ini turun dalam pelaksanaan HJW dan menjadi atensi pemerintah daerah dalam HJW adalah pemberian penghargaan yang akan diberikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, orang perorangan yang dinilai layak untuk diberikan penghargaan. Hadirin yang saya hormati, izin saya menyampaikan kepada laporan kinerja pimpinan DPRD, di mana laporan secara utuh tentunya telah disampaikan ke pasal 72 menyatakan bahwa pimpinan DPR merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan DPRD yang merupakan alat kelengkapan 20 A. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan. B. Menyusun rencana kerja pimpinan DPRD. C. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua. D. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD. E. Mewakili DPRD berhubungan dengan lembaga atau instansi lainnya. F. Menyelenggarakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga instansi vertikal lainnya. G. Mewakili DPRD di pengadilan. A. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu. Salah satu tugas tersebut di atas yaitu menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus dilakukan itu. Maka pada kesempatan dalam rapat paripurna ini kami menyampaikan laporan kinerja pimpinan sebagaimana amanat dalam peraturan DPRD tersebut. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan terhormat
hadirin yang saya hormati, kerja selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memimpin DPRD menyimpulkan rapat untuk mengambil keputusan. Kami selaku pimpinan DPRD memimpin rapat secara bergantian pada jenis rapat yang berbeda dan melahirkan sebuah keputusan baik berlaku secara internal DPRD maupun mengikat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam memimpin rapat-rapat tersebut, di atas pimpinan DPRD tentu perlu mendapatkan informasi terhadap substansi, regulasi, dan isu kebijakan strategis nasional maupun provinsi, baik yang disertai melalui pendalaman terhadap regulasi maupun melakukan perjalanan dinas dalam bentuk konsultasi, koordinasi, baik pada daerah yang telah melaksanakan pada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam rangka mendapatkan advis atau masukan, sehingga pada masa sidang 1 tahun 2023-2024 pimpinan DPRD baik secara bersama-sama, secara perorangan maupun turut serta dalam kunjungan alat kelengkapan melakukan perjalanan dinas. B. Terhadap pembagian koordinator alat kelengkapan DPRD yang telah dilakukan pada masa kepemimpinan pimpinan DPRD yang dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD. Pembagian tugas ini dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan pimpinan, baik dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD yang menjadi tanggung jawab koordinator yang diselaraskan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kelengkapan itu sendiri. C. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD dalam melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai representasi pelaksanaan tugas DPRD oleh pimpinan DPRD tahun 2023 dilaksanakan melalui 1. Mengkoordinasikan pembentukan Renja sebagaimana masa sidang diselenggarakan mulai bulan September sampai dengan Desember 2023 yang berdasar pada rencana kerja 1 tahunan yang kemudian ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, di mana menggambarkan usulan pelaksanaan Renja rencana kerja alat kelengkapan DPRD, baik alat kelengkapan maupun perjalanan dinas alat kelengkapan dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD melalui masing-masing alat kelengkapan telah dibentuk dan ditetapkan pula rencana kerja 1 tahunan periode 2023 melalui keputusan DPRD nomor 17 tahun 2022 yang menjadi dasar kembali sekretariat DPRD dalam perencanaan dan anggaran. Di atas, pimpinan DPRD juga memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana amanat dalam ketentuan pasal yang mengatur bahwa anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan forum koordinasi pimpinan daerah namun dalam kondisi tertentu maupun dalam substansi tertentu, ketua DPRD mewakilkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pimpinan alat kelengkapan maupun anggota DPRD melakukan memorandum outstanding dengan pelaksanaan Kejaksaan Negeri Wajo sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2015 tidak dilaksanakan. Mewakili DPRD di pengadilan pada pelaksanaan tugas tersebut pada prinsipnya dilakukan pada pimpinan DPRD pada kondisi adanya sesuatu hal dalam perkara hukum yang meminta DPRD untuk memberikan keterangan kesaksian terhadap suatu hal yang diketahui oleh DPRD dalam perkara tersebut, namun sampai saat ini hal tersebut tidak terlaksana dan kami berharap bahwa salah satu tugas kami ini tidak terlaksana dikarenakan ketika terlaksana maka terdapat fakta hukum yang berkaitan dengan DPRD maupun pemerintah daerah. G. Mewakili DPRD di pengadilan. Melaksanakan keputusan DPRD tentang
penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tataran pelaksanaan salah satu tugas pimpinan DPRD ini. Pada prinsipnya melaksanakan rekomendasi Badan Kehormatan yang tertuang dalam putusan BK terhadap pelanggaran tata tertib atau kode etik oleh anggota DPRD. Namun sampai saat ini tidak dilaksanakan karena tidak ada anggota DPRD sebagaimana putusan BK yang ditetapkan melanggar tata tertib dan kode etik DPRD. Peraturan DPRD nomor 2 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang peraturan perubahan atas peraturan DPRD nomor 2 tahun 2014 tentang tata tertib pada prinsipnya telah dilaksanakan. Namun tentu masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga untuk laporan kinerja ini juga menjadi salah satu informasi bagi pimpinan DPRD dalam perbaikan pelaksanaan tugas masa-masa yang akan datang. Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang terhormat hadirin yang saya hormati. Demikian laporan kinerja pimpinan yang disampaikan dalam rapat paripurna terhormat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terwajib Ketua Haji Imam Agung Kepala Sos, Wakil Ketua Firman Sakar SMS, Wakil Ketua Serudi Sedi. Demikian kami mari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Yang pertama. Kemudian ada tadi yang tidak dijawab oleh Pak BJ terhadap pertanyaan saya mengenai pembahasan APBD tahun 2025. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil Ketua, ada 3 fungsi kami di DPRD. 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan ketiga adalah fungsi anggaran. Tadi saya sampaikan seperti apa pendapat BJ bahwa pelantikan anggota DPR terpilih ini nanti di bulan November, sehingga fungsi pengawasan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Itu wacana yang berkembang menurut rencana undang-undang. Pemerintah, saya dengan Pak Sri Jaya, bahkan dengan ketua-ketua komisi dan komisi lainnya itu ikut di situ. Ya, perlu ada perbaikan pimpinan. Ya, saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan dan tinggal mohon menjadi perhatian kepada pimpinan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh DPRD. Jadi belum sampai kepada tahap penetapan. Jadi memang belum ada sama sekali petunjuk teknis kalau itu jadi. Tidak ada jawaban tentang itu. Jadi hampir sama yang disampaikan tadi Pak Medi juga disampaikan bahwa fungsi pengawasan barangkali masih bisa, dan fungsi legislasi dan anggaran sama sekali tidak bisa. Nah ini kita juga tidak bisa jawab itu karena tidak ada di kapan dibahas ini RUU. Dulu katanya waktu Kemendagri pertanyakan, dia bilang setelah pencoblosan ini mulai dibahas di DPR. Saya kira secepatnya tentu ada petunjuk pelaksanaan terhadap rancangan undang-undang itu kalau terjadi. Ya harapan kita mudah-mudahan bisa diperpanjang usianya. Memenuhi. Tapi kita tetap bersiap bahwa selesai di 1 nanti saya pelaksanaan saja. Begitu tidak ada berani memberi jawaban. Sebagai selaku Ketua Komponen. Terima kasih atas seluruh masukan Kami pimpinan DPRD dari 9 tugas yang lain ada di bagian akhir tugas itu tertulis menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan. Alhamdulillah hari ini paripurna khusus itu telah kita lakukan. Dan pengalaman yang saya rasakan selaku anggota DPR yang hampir 5 tahun ini, kayaknya baru 2 kali kita melakukan. Dulu pernah 1 kali, tetapi tidak sesempurna yang saya lihat
yang saya rasakan hari ini, ya, laporan kinerja pimpinan. Untuk itulah saya secara pribadi menyampaikan apresiasi. Banyak interpretasi. Pimpinan ini melaporkan kinerjanya kapan? Tidak ada tertulis. Hanya dikatakan menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD. Pertanyaan anggota DPRD, kapan itu laporan disampaikan? Laporannya pimpinan. Per 3 bulan, per 4 bulan, satu kali masa sidang, ataukah per 1 tahun, ataukah per 5 tahun? Ini tidak ada masalah. Kemudian debat yang lain muncul. Apa yang dilaporkan? Kinerjanya ke DPR, pimpinan DPR saja, ataukah kinerjanya lembaga DPR ini yang dilaporkan? Ini masih menimbulkan debat terus. Baik pimpinan maupun komisi maupun anggota lain. Tapi ketika kita melihat realitas yang terjadi, kunjungan kita ke kecamatan sangat minim. Padahal sebenarnya ini sangat penting. Karena kenapa? Disitulah pentingnya kita melihat bagaimana kondisi dan situasi masyarakat yang ada di dapil kita masing-masing. Kepada anggota yang mungkin ini yang tidak jalan, maka dari itu ke depan supaya terbangun komitmen, disiplin, ini memang perlu ditegaskan. Karena kenapa? Itu ada aturannya. Jadi mungkin saja yang bisa kami sampaikan sebagai titipan. 1 tahun sidang 2023-2024 atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih. Akhirnya kepada hadirin yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila selama rapat paripurna ini berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Wajo sebagai rapat paripurna 1 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita menyaksikan rapat paripurna DPRD Kabupaten Wajo tentang laporan kinerja pimpinan Dewan, laporan reses dan laporan kegiatan anggota Dewan. Demikian laporan dari gedung DPRD Kabupaten Wajo.